Shalom, baik di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani adalah sebuah bahasa Semitik dari cabang rumpun bahasa Afroasia yang merupakan bahasa resmi Israel dan dituturkan sebagian orang Yahudi di seluruh dunia. Secara kultural, bahasa Ibrani dianggap sebagai bahasa Yahudi, meskipun bahasa Ibrani juga dipergunakan kelompok-kelompok non-Yahudi, seperti orang Samaria. Bahasa Ibrani hampir punah sebagai bahasa yang dituturkan pada abad kuno, namun terus digunakan sebagai dasar bahasa liturgi Yudaisme dan bahasa sastra, serta hanya dipakai untuk mempelajari Alkitab dan Mishnah saja. Tetapi pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, bahasa Ibrani lahir kembali sebuah bahasa sejati dengan para penuturnya. Bahasa Ibrani lalu menggantikan bahasa Arab, bahasa Ladino, bahasa Yiddish, dan sebagainya sebagai bahasa utama kaum Yahudi sedunia dan di negara Israel kemudian hari. Bahasa Ibrani merupakan salah satu dari dua bahasa resmi Israel. Bahasa resmi lainnya adalah bahasa Arab. Bahasa Ibrani mirip sekali dengan bahasa Aram dan juga masih mirip dengan bahasa Aram. Bahkan kosakata Ibrani modern banyak pula meminjam dari bahasa Arab. Bahasa Ibrani adalah cabang dari bahasa Kanaan dan Amorit, atau lebih tepat Amorit adalah dialek-dialek nenek moyang. Yang melalui pencampuran keduanya, pertumbuhan bahasa Ibrani dapat dijelaskan bahasa Ibrani atau Israel dan Moabit atau Yordan bisa disebut dialek Kanaan Selatan, sedangkan Fenisia atau Libanon bisa disebut dialek Kanaan Utara. Bahasa Kanaan dekat berhubungan dengan Aram dan juga bahasa Arab Selatan Tengah dalam kadar sedikit demi sedikit. Manakala dialek Kanaan lain telah punah, bahasa Ibrani terus hidup. Ibrani berkembang sebagai bahasa tuturan di Israel dari abad ke-10 sebelum Masehi sehingga masa sebelum zaman Bizantium pada abad ke-3 atau ke-4 Masehi. Selepas itu, bahasa Ibrani diteruskan sebagai bahasa kesusasteraan hingga era modern sebagai bahasa tuturan pada abad ke-19. Bahasa Ibrani mengalami 5 tahap perkembangan yang utama, yaitu 1. Ibrani kuno sebelum 500 sebelum Masehi. 2. Ibrani kitab suci 500 sampai 200 sebelum Masehi. 3. Ibrani Mishnah 500 sebelum Masehi sampai 600. Gulung naskah Qumran. 4. Ibrani para nabi 600 sampai 1800 sebelum Masehi. 5. Ibrani modern abad ke-20 hingga sekarang. Baik, yang berikutnya saya akan menyebutkan abjad yang 22 abjad. Yang pertama adalah Alef, yang kedua Bet, yang ketiga Gimel, yang keempat Dalet, yang kelima Hi, yang keenam Waf, yang ketujuh Zain, yang kedelapan Ket, yang ke-9 Tet, yang ke-10 Yod, yang ke-11 Kaf, yang ke-12 Lamet, 13 Mem, 14 Nun, 15 Samek, 16 Ayin, 17 Pi, 18 Sade, 19 Kof, 20 Rezi, 21 Zin, 22 Taf. Berikut saya akan menyebutkan vokal dalam bahasa Ibrani, yaitu yang pertama Pata yang bunyinya A, Kames yang bunyinya A, Kames Hatub yang bunyinya O, Holem yang bunyinya O, Hirek yang bunyinya I, Surek yang bunyinya U, Kibus yang bunyinya U, Segol yang bunyinya E, Sere yang bunyinya E. Bagi saya bahasa Ibrani sedikit sulit untuk dimengerti, yang terlebihnya lagi dalam bagian pengucapan dan penulisannya masih sangat sulit
untuk saya mengerti. Berikutnya, bahasa Ibrani sangat mustahil untuk saya mengerti karena cara perkuliahan dan cara pengajarannya di saat sekarang sudah berbeda seperti tahun kemarin. Karena di saat COVID-19 ini, perkuliahan secara online dan saya kurang mengerti dalam cara pengajaran karena tidak secara langsung lagi. Havenu shalom aleihim, Havenu shalom aleihim, Havenu shalom aleihim, Havenu shalom, shalom, shalom aleihim. Terima kasih Ibu, demikian tugas UAS saya. Tuhan Yesus memberkati.